Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Bapak Ibu calon guru penggerak di seluruh Indonesia. Berjumpa kembali dengan saya, Ibu Luh Murniasih. Saya adalah calon guru penggerak dari Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Di kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk berbagi kembali terkait dengan demonstrasi kontekstual Modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya dengan judul Pemetaan Aset Sekolah SMA Negeri 3 Malang. Bagaimanakah cara saya memetakan aset sekolah dan apa pemetaan yang sudah saya lakukan? Mari kita simak ulasan berikut ini. Bapak Ibu calon guru penggerak, SMA Negeri 3 Malang terletak di Jalan Sultan Agung Utara, nomor 7, Klojen, Kota Malang. Sekolah ini merupakan salah satu sekolah berprestasi di Kota Malang, bahkan di Indonesia. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memetakan sekolah kami berdasarkan 7 aset pemetaan yang menggunakan cara pendekatan berpikir berbasis aset. Yang pertama adalah modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal alam atau lingkungan, modal finansial, modal politik, dan terakhir yang ketujuh adalah modal agama dan budaya. Bapak Ibu calon guru penggerak, berikut adalah hasil pemetaan modal manusia di SMA Negeri 3 Malang, yaitu kepala sekolah, pengawas sekolah, guru dan tenaga kependidikan, komite orang tua, murid, dan masyarakat. Kepala sekolah kami memiliki kualifikasi strata 2, di mana beliau memiliki semangat juang yang tinggi, cakap, kompeten, dan juga visioner. Kebermanfaatan aset ini adalah dapat digunakan untuk pengembangan visi misi sekolah, terutama visi misi berbasis profil pelajar Pancasila. Pengawas sekolah kami memiliki kualifikasi S3. Beliau sangat kompeten dan juga berprestasi. Aset ini memiliki manfaat dapat membantu pengembangan sekolah, melakukan fungsi controlling dengan sangat baik, dan juga memberikan evaluasi sekolah sebagai dasar pijakan untuk pengembangan sekolah mencapai visi sekolah impian. Sementara dari segi guru dan tenaga kependidikan kami memiliki kualifikasi S1 hingga S2 untuk guru, sementara untuk tenaga kependidikan kualifikasinya dari SMP hingga S1. Meskipun dari SMP hingga S1 sangat beragam, tetapi para tenaga kependidikan kami cakap dan terampil sesuai dengan bidangnya masing-masing. Di sekolah kami, status guru juga beragam. Masih ada yang honorer dan juga sudah ASN. Guru-guru muda mulai mendominasi dan jumlahnya lebih banyak. Akan tetapi, meskipun ada perbedaan status seperti ini, di sekolah kami, semua guru dapat berkolaborasi dengan baik, menjadi pembelajar sepanjang hayat, memiliki kompetensi sesuai dengan 4 kompetensi guru. Guru dan tenaga kependidikan kami juga sangat profesional, cakap sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Kebermanfaatan aset ini adalah menghadirkan ekosistem pembelajaran yang kondusif, serta bagi tenaga kependidikan kami dapat memberikan kualitas pelayanan yang prima, terutama bagi murid-murid di SMA Negeri 3 Malang. Dari segi orang tua di sekolah kami sangat beragam.
Meskipun sangat beragam dan heterogen, orang tua atau wali murid sangat mendukung program-program sekolah. Tentu ini memiliki kebermanfaatan yang luar biasa bagi sekolah, yaitu menjadi partner sekolah dalam membantu memajukan SMA Negeri 3 Malang. Nah, yang paling menarik adalah murid-murid di sekolah kami memiliki karakteristik yang sangat beragam, baik itu kemampuannya, lingkungan sosialnya, karakteristik pribadinya, dan lain-lain. Akan tetapi, murid-murid di sekolah kami memiliki kreativitas yang luar biasa, kemandirian dalam belajar, berdaya nalar kritis, memiliki motivasi belajar yang sangat tinggi. Tentu, aset murid ini akan dapat menghadirkan diferensiasi pengalaman dan memperkaya ruang kelas kami dalam proses pembelajaran. Dan tentunya mampu mendukung sekolah kami untuk mencapai level prestasi tertinggi. Sementara, kita tidak boleh lupa bahwa masyarakat adalah supporting system bagi sekolah sesuai dengan trisentra pendidikan. Masyarakat tidak bisa kita lepaskan dari sekolah. Kondisi masyarakat di sekitar sekolah kami sangat heterogen, baik dari segi mata pencahariannya, dari segi pendidikannya, dari segi lingkungannya. Akan tetapi masyarakat di sekitar sekolah kami sangat support terkait program-program sekolah. Apa kebermanfaatan aset ini dapat membantu menjadi kontrol sosial bagi sekolah dan bisa juga dijadikan sebagai sumber belajar secara real atau autentik oleh murid-murid kami dalam kehidupan nyata. Nah, Bapak Ibu, calon guru penggerak. Modal kedua yang saya petakan adalah modal sosial, yaitu tata tertib sekolah, forum OSIS PK, pendidikan karakter, MGMPS atau MGMP, dan program ekstrakurikuler. Dari segi tata tertib sekolah, tata tertib ini merupakan aturan sekolah yang tertulis secara jelas. Kebermanfaatan aset ini adalah menghadirkan budaya positif di sekolah. Sekolah yang ramah, aman, nyaman, dan juga disiplin. Tentu ini akan membuat keteraturan di sekolah, mendidik murid-murid SMA Negeri 3 Malang untuk menjadi murid-murid yang senantiasa berdisiplin. Forum OSIS PK. Forum OSIS PK ini adalah organisasi intrasekolah yang kredibel dan kreatif. Kebermanfaatan aset ini adalah mampu menghadirkan inovasi-inovasi program di bidang kesiswaan. Misalnya pentas seni, bedol desa, garkabasu, dan inovasi-inovasi program lainnya. Aset yang ketiga dalam bidang modal sosial adalah pendidikan karakter, di mana banyak sekali program sekolah di SMA Negeri 3 Malang terintegrasi pendidikan karakter, seperti adanya program kerja bakti, menjenguk teman sakit, dan bedol bawi karsu, atau juga Be Charity, dan masih banyak lain. Kebermanfaatan aset ini adalah dapat meningkatkan empati warga sekolah, terutama dari segi nilai gotong royong dan tepuk seliru. Modal sosial yang keempat adalah adanya MGMPS atau MGMP, di mana MGMPS adalah forum musyawarah guru mata pelajaran yang rutin dilaksanakan dengan waktu tertentu. Kebermanfaatan aset ini adalah untuk sharing praktik baik dan juga saling membantu untuk memecahkan permasalahan yang dialami oleh setiap guru dalam proses pembelajaran. Modal sosial, aset yang kelima adalah program ekstrakurikuler, di mana terdapat 30 macam ekstrakurikuler di SMA Negeri 3 Malang. Tentu banyaknya ekstrakurikuler dengan ragam jenis yang berbeda-beda ini memiliki manfaat dapat menciptakan ragam cipta, rasa, dan karsa dari warga sekolah, terutama murid-murid SMA Negeri 3 Malang. Serta dalam prosesnya akan melahirkan interaksi sosial yang dinamis. Bapak Ibu calon guru penggerak, berikut adalah pemetaan modal fisik di SMA Negeri 3 Malang yang terdiri dari tanah atau lahan sekolah, bangunan, sarana pendukung pembelajaran,
buku penunjang, jaringan listrik atau internet, dan alat transportasi sekolah. Pemetaan modal fisik ini didasarkan pada Permendagri nomor 17. Status tanah milik sendiri dengan luas tanah yang cukup terbatas dan juga lahan yang terbatas. Akan tetapi, dengan berpikir berbasis aset, keterbatasan lahan ini justru membuat penataan bangunan sekolah kami lebih mudah. Dan juga terjadi efisiensi biaya dalam penataannya, serta efisiensi waktu ketika kita melakukan interaksi sosial. Bangunan di SMA Negeri 3 Malang banyak sekali tentunya, seperti ruang kelas, ruang kerja baik untuk guru, tenaga kependidikan, kepala sekolah. Ada juga perpustakaan, laboratorium yang lengkap, laboratorium IPA, laboratorium komputer, bahkan laboratorium perbankan. Juga ada gazebo dan tempat ibadah dalam kondisi yang baik. Kebermanfaatan aset ini adalah menjadi tempat yang nyaman dalam penyelenggaraan proses pembelajaran. Tempat-tempat ini mendukung proses pembelajaran yang ada di SMA Negeri 3 Malang, baik itu intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Sarana pendukung pembelajaran yang ada di SMA Negeri 3 Malang sangat lengkap, mulai dari adanya alat peraga, dari berbagai macam bidang studi, dan juga adanya alat-alat laboratorium yang lengkap. Kebermanfaatan aset ini tentu membantu memaksimalkan proses pembelajaran, di mana guru-guru dapat mendesain proses pembelajaran menjadi lebih inovatif, dan bahkan sarana pendukung pelajaran seperti komputer dan IT juga sangat lengkap, sehingga sekolah dapat mengembangkan diri menjadi sekolah berbasis digital. Dari segi buku penunjang, buku-buku penunjang pembelajaran ataupun non-pembelajaran, fiksi atau non-fiksi, itu sangat lengkap dan beragam ada di perpustakaan sekolah kami. Kebermanfaatan aset ini adalah sebagai sumber belajar untuk murid dan juga dapat digunakan untuk meningkatkan literasi baca. Jaringan listrik dan internet. Jaringan listrik di sekolah kami sangat memadai dengan koneksi internet baik. Tentu aset ini sangat bermanfaat dalam mendukung proses pembelajaran, terutama proses pembelajaran berbasis teknologi informasi, dan juga dapat menjadi salah satu faktor pendukung ketika SMA Negeri 3 Malang, terutama murid-murid melakukan literasi digital. Sekolah kami juga memiliki alat transportasi sekolah, berupa mobil sekolah dan juga ambulans yang didapatkan dari alumni. Kebermanfaatan aset ini adalah dapat mendukung mobilitas warga sekolah. Berikut adalah dokumentasi beberapa modal fisik yang dimiliki oleh sekolah kami. Bapak Ibu calon guru penggerak, modal selanjutnya adalah modal lingkungan atau alam. Meskipun lahan sekolah kami sangat terbatas, lingkungan dan alam juga menjadi fokus pengembangan sekolah kami. Di sekolah kami, udara dan pencahayaan sekolah cukup baik, di mana kondisi pencahayaan dan udara yang cukup baik ini dapat diperuntukkan untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan warga sekolah selama beraktivitas atau belajar di sekolah. Adanya ruang terbuka hijau berupa taman dan rooftop. Ruang terbuka hijau kondisinya cukup terbatas karena didasarkan pada lahan dan luas tanah yang terbatas. Namun, kami berupaya untuk memaksimalkan setiap sudut, setiap ruang yang dapat dibuat sebagai ruang terbuka hijau. Misalnya, lahirlah inovasi membuat vertical garden, kemudian membuat media tanam yang bervariasi, dan ini tentu dapat digunakan oleh murid-murid kami sebagai sumber belajar. Dari segi ketersediaan air, sumber air dari daerah, di mana kondisi air bersih dan juga ketersediaannya mencukupi untuk warga sekolah. Kebermanfaatan aset ini adalah sebagai penunjang aktivitas kebersihan dan juga sebagai sumber belajar bagi murid. Kolam ikan. Kolam ikan kami terletak di gazebo sekolah, di mana dapat dimanfaatkan oleh murid-murid kami sebagai sumber belajar ekosistem perairan dan juga dapat menjadi salah satu penjaga keseimbangan lingkungan di sekolah, sehingga lebih nyaman ketika murid-murid kami berada di lingkungan sekolah. Terakhir, kebun sekolah. Kami memiliki kebun sekolah di beberapa sudut, terutama di rooftop,
dimanfaatkan sebagai sumber belajar oleh murid-murid kami dalam hal keanekaragaman hayati. Bapak Ibu, calon guru penggerak. Modal selanjutnya adalah modal finansial, di mana terdiri dari dana BOS, BPOPP, koperasi sekolah, EKV Bawi Karsu, Distro Bawi Karsu, dan YouTube Sekolah. Untuk dana BOS, bantuan operasional sekolah dari pusat, di mana kebermanfaatan aset ini adalah untuk pembiayaan operasional sekolah, yaitu 8 standar nasional pendidikan, dan paling sering digunakan pada standar proses penilaian dan sarana prasarana. BPOPP. BPOPP ini adalah biaya penunjang operasional penyelenggaraan pendidikan yang berasal dari provinsi, di mana kebermanfaatan aset ini membantu pendanaan biaya operasional baik personalia maupun non-personalia. Koperasi sekolah. Koperasi sekolah ini merupakan salah satu kegiatan rutin yang dapat diikuti oleh warga sekolah. Kebermanfaatan aset ini adalah untuk kesejahteraan anggota dari KOSMA, nama koperasi sekolah dari SMA Negeri 3 Malang. EKV Bawi Karsu merupakan kantin sekolah berbasis digital dengan konsep kafe, di mana kebermanfaatan aset ini adalah untuk menjaga kesehatan murid, memenuhi pemenuhan makanan dan minuman dari murid, di mana kesehatan murid ini akan terjamin, efektif dan efisiensi waktu karena pembayaran yang digunakan pada EKV Bawi Karsu berbasis cashless, jadi menggunakan kartu tidak menggunakan uang. Di EKV Bawi Karsu ini juga orang tua dapat secara langsung memantau menu-menu apa saja yang disajikan dan apa yang dibeli atau dikonsumsi oleh anak mereka masing-masing. Modal finansial berikutnya adalah Distro Bawi Karsu dan YouTube Sekolah. Distro Bawi Karsu menyediakan atribut SMA Negeri 3 Malang, misalnya kaos Bawi Karsu, pin, tas, dan lain sebagainya, terutama pada saat adanya event-event di SMA Negeri 3 Malang. Sementara YouTube Sekolah merupakan salah satu media komunikasi dari sekolah ketika penyelenggaraan berbagai event, khususnya di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Kebermanfaatan aset ini adalah sebagai kegiatan wirausaha sekolah yang dapat dihasilkan atau dimanajemen sendiri oleh sekolah dan juga dapat dijadikan oleh murid-murid SMA Negeri 3 Malang sebagai sumber belajar wirausaha dalam mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Bapak Ibu calon guru penggerak, modal selanjutnya adalah modal politik, di mana modal politiknya yang pertama adalah kerjasama dengan perguruan tinggi. Kerjasama ini berupa pelaksanaan PPL, PPG, dan juga tentang berbagai macam isu, misalnya konseling atau psikologi. Kebermanfaatan aset ini dapat digunakan sebagai proses ekosistem belajar antar sekolah dengan perguruan tinggi, dan juga seperti simbiosis mutualisme, jadi saling menguntungkan, di mana sekolah dapat belajar dari perguruan tinggi mengenai psikologi atau konseling yang dapat digunakan untuk memajukan atau pengembangan sekolah. Yang kedua adalah kerjasama dengan bimbel. Kerjasama dengan bimbel ini biasanya diperuntukkan untuk persiapan murid-murid dalam menghadapi UTBK dan persiapan menghadapi ujian. Kebermanfaatan aset ini adalah menghadirkan atmosfer atau lingkungan belajar baru bagi murid, serta murid dapat menggali strategi-strategi belajar dari tutor-tutor yang ada di bimbel. Yang ketiga adalah kerjasama dengan Puskesmas. Kerjasama ini di bidang kesehatan, di mana Puskesmas dan UKS, unit kesehatan sekolah yang ada di SMA Negeri 3 Malang, itu melaksanakan kerjasama, misalnya dalam proses vaksinasi dan lain sebagainya. Tentu kebermanfaatan aset ini adalah satu, sebagai sumber belajar bagi murid, terutama bagi ekstrakurikuler PMR, kemudian sosialisasi di bidang kesehatan. Kemudian ada kerjasama dengan sekolah dalam dan luar negeri. Di sini ada pertukaran pelajar. Tentunya kebermanfaatan aset ini adalah membentuk komunitas belajar, tidak hanya di lingkungan sekolah, tetapi juga luar sekolah, bahkan di luar negeri. Kemudian pertukaran pengetahuan dan keterampilan, serta berbagi praktik baik. Terakhir adalah pemilihan OSIS atau pemilih pemula di SMA Negeri 3 Malang, di mana di sini murid melakukan proses demokrasi, dan kebermanfaatan aset ini secara politik mungkin adalah sebagai pelatihan dasar atau leadership, serta bagaimana murid-murid SMA Negeri 3 Malang dapat menjadi pemilih pemula, menyalurkan haknya sebagai warga negara. Terakhir adalah modal budaya dan agama.
Pemetaan modal budaya dan agama yang pertama dari segi agama yang ada di SMA Negeri 3 Malang, di mana SMA Negeri 3 Malang memiliki keragaman agama. Jadi memiliki murid-murid ataupun warga sekolah yang memeluk keyakinan yang berbeda-beda, mulai dari Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, dan juga Buddha. Kebermanfaatan aset ini tentu dapat menjadi pemantik atau melatih semangat toleransi antar umat beragama. Kemudian adanya kegiatan-kegiatan keagamaan seperti perayaan kegiatan keagamaan dari berbagai pemeluk agama di sekolah. Misalnya perayaan Hari Waisak, kemudian perayaan Hari Natal, dan juga perayaan Maulid Nabi, pesantren Ramadan, dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Tentu aset ini memiliki kebermanfaatan, yaitu menghadirkan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa, berakhlak mulia di dalam diri, terutama bagi murid-murid di SMA Negeri 3 Malang. Pembiasaan baik. Adanya pembiasaan baik dalam bidang agama seperti kegiatan rutin bireligi untuk semua warga sekolah. Kemudian mengaji misalnya untuk yang beragama Muslim, ada juga bireligi, doa bersama untuk murid-murid yang memiliki agama lain. Kebermanfaatan aset ini tentu meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia dari murid-murid yang ada di SMA 3 Malang, juga membiasakan diri untuk senantiasa mengingat Tuhan yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta, dan juga membiasakan murid-murid untuk melakukan kegiatan-kegiatan berbasis religi sebelum memulai pembelajaran. Yang keempat adalah ekstrakurikuler dan pentas seni berupa budaya. Nah, modal ini adalah di sekolah kami adanya ekskul tentang budaya dan juga pentas seni berupa budaya-budaya tradisional seperti tarian daerah dan juga seni bela diri. Kebermanfaatan aset ini adalah mewujudkan murid-murid profil pelajar Pancasila, yaitu berkebinekaan global, yaitu menghargai budaya yang dimiliki oleh daerah dan juga Indonesia pada umumnya. Dan yang terakhir adalah pembelajaran yang terintegrasi budaya. Jadi adanya pembelajaran seni budaya dan beberapa mata pelajaran yang mengintegrasikan kebudayaan daerah. Misalnya saja seni membuat topeng Malangan. Tentu aset ini adalah dapat meningkatkan kreativitas murid dalam menghasilkan produk-produk berbasis budaya secara tidak langsung, mengajak murid untuk melestarikan budaya daerah, mencintai budayanya sendiri. Baiklah Bapak Ibu calon guru penggerak, itulah tadi sekilas pemetaan aset sekolah yang saya coba petakan di SMA Negeri 3 Malang. Kami adalah sekolah yang unik, karena kami tidak hanya menekankan pada proses pengetahuan semata, tetapi juga adanya pendidikan karakter yang kuat untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kami merupakan sekolah berprestasi dengan alumni-alumni tersebar di seluruh Indonesia dan dunia, dan telah melahirkan alumni-alumni yang mampu menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Itulah yang membedakan kami dengan sekolah-sekolah lain. Selain sekolah kami memiliki fasilitas teknologi digital yang mumpuni. Semoga hasil pemetaan ini bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai aset dalam pengembangan sekolah SMA Negeri 3 Malang menuju pencapaian visi misi sekolah impian. Saya akhiri, terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak Indonesia Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo, Bawikars.